Kasus anak SMP kritik Pemkot Jambi di media sosial dilaporkan ke polisi. Saksikan cuplikan videonya. Kenalin, aku Fadia. Di sini aku akan membahas persoalan perusahaan Cina yang merusak rumah nenek di Jambi. Tinjau rumah nenek kami Hafsah, Pak. Permasalahan ini kan sudah dari lama, Pak. Karena kebijakan Bapak, rumah nenek kami jadi kayak gitu, Pak. Tolonglah, Pak. Lagi-lagi, kritik terhadap pejabat publik berdampak laporan pidana. Usai video kritikannya viral, SFA, siswi SMP di Jambi dilaporkan ke polisi oleh pemerintah kota Jambi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Pak Pasya, tolong Pak tinjau rumah nenek kami Hafsah, Pak. Awalnya, SFA menemui langsung wali kota Jambi memprotes aktivitas sebuah perusahaan yang berakibat rusaknya rumah Hafsah, nenek SFA. Namun, wali kota Jambi mengaku tak mampu berbuat banyak dan meminta SFA menemui sendiri pihak perusahaan. Tak mendapat tanggapan dan solusi, siswi SMP itu emosi lalu mengkritik wali kota Jambi, Syarif Fasa, melalui video yang ia unggah di media sosial. Merespons kritik SFA, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jambi, Gempa Awal John, justru melaporkan SFA atas dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Saya menyadari dengan penuh bahwa terdapat kalimat ataupun pemilihan kata yang saya paparkan tidak etis, menyinggung ataupun menyakiti hati Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Bapak Syarif Fasa. Sementara itu, orang tua SFA menyayangkan langkah Pemkot Jambi melaporkan anaknya yang masih pelajar SMP ke polisi. Ibunda SFA, Kusmiati, menilai seharusnya Pemkot Jambi cukup memanggil pihak orang tua. Status SFA sebagai anak di bawah umur yang dilaporkan ke polisi pun menjadi sorotan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut mengambil langkah pendampingan SFA dengan berkoordinasi bersama Kemenko Polhukam dan Polri. Kami bersama pemerintah daerah, khususnya unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, melakukan upaya pendampingan kepada anak. Mediasi pun telah dilakukan dan kedua pihak sepakat damai. Setelah mencabut laporannya, Pemkot Jambi berjanji akan mengawal mediasi antara keluarga nenek Hafsah dan perusahaan yang aktivitasnya merusak rumah nenek Hafsah. Tetap memfasilitasi sebagai mediasi antara pihak nenek Hafsah dengan PT RPSL tersebut. Nah, tapi tentunya dalam mediasi ini kan harus ada ruang negosiasi antara PT RPSL dengan pihak nenek Hafsah. Nah, kegagalan mediasi terakhir itu dikarenakan pihak perusahaan tidak sanggup memenuhi tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh pihak keluarga nenek Hafsah sebesar 1,3. Kakak SFA membantah minta ganti rugi senilai 1,3 miliar rupiah, melainkan angka kerugian materi dan imaterial yang ditaksir keluarga nenek Hafsah sesuai permintaan perusahaan. Saat ini keluarga nenek Hafsah menuntut perusahaan mengganti biaya perbaikan rumah sejak 2013 lalu dan jaminan terhindar dari dampak lingkungan. Benar Mas, karena jumlahnya tersebut itu pihak perusahaan minta Pak Fajar dan Pak Nelson berapa kerugian yang kalian keluarkan katanya, bukan minta ganti rugi, karena dari pemilihan kata kerugian yang dikeluarkan dan minta ganti rugi pun kita sudah cukup tahu itu dua kata yang berbeda Mas, demikian. Pemerintah Kota Jambi akhirnya mencabut laporan polisi terhadap siswi SMP berinisial SFA. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jambi, Gempa Awal John, menyebut ada 3 alasan laporan tersebut dicabut. Alasan pertama, laporan ini dicabut dikarenakan SFA sudah meminta maaf, sedangkan alasan kedua dikarenakan status SFA yang masih duduk di bangku SMP. Sementara alasan yang ketiga dikarenakan karena hati nurani. Gempa mengatakan dari awal mereka tak ada niat untuk membawa kasus ini ke pengadilan, sebab pihaknya hanya sebatas ingin agar SFA meminta maaf. Sebelumnya diberitakan pemerintah Kota Jambi telah melaporkan SFA ke polisi usai mengkritik Pemkot Jambi. Laporan itu bermula dari sejumlah video viral yang diunggah di akun Instagram dan TikTok SFA.
Dari beberapa videonya, siswi SMP ini memprotes aktivitas sebuah perusahaan yang telah merusak rumah neneknya. SFA juga membuat sejumlah video yang mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, dan salah satu perusahaan karena diduga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan.